Ya oke, halo semua dan selamat datang di kabar anime minggu ini. Dimana seperti biasanya aku akan bahas berbagai macam info seputar anime yang menurutku cukup menarik. Oke, yang pertama ada To Your Eternity musim kedua merilis trailer terbaru. Untuk animenya sendiri nanti akan dijadwalkan untuk tayang pada 23 Oktober. Ya baru akan mulai tayang di pertengahan akhir bulan gitu ya. Ya cukup unik jadwal penayangannya aku pikir. Karena biasanya kebanyakan anime tayangnya ya awal-awal bulan, tapi ini di akhir bulan, di pertengahan akhir bulan gitu. Lalu karena ini musim kedua ya, jadi mungkin aku beri sedikit info tentang musim pertamanya. Jadi bagi yang belum tahu anime ini, To Your Eternity, musim pertamanya pertama kali tayang pada April tahun lalu 2022, 2021. Anime ini juga cukup terkenal banget dulu waktu pertama kali ngudara. Bisa ditonton juga di banyak tempat ya. Populer sekali soalnya anime ini. Ada di Netflix, Crunchyroll, Station, atau Bilibili namanya. IKY ada juga di Anime Asia. Kupikir di semua itu ada subtitle Indonesia semua. Ini merupakan anime drama dengan banyak sekali momen sedihnya nanti, karena ceritanya tentang suatu makhluk yang hidupnya itu abadi, jadi tidak bisa mati gitu. Dan makhluk abadi itu membuat kayak banyak sekali teman, berteman dengan macam-macam orang, hanya untuk menyadari fakta bahwa tidak ada makhluk selain dirinya nanti yang dapat hidup secara abadi. Jadi tentu saja banyak momen sedih ya, berarti nanti kita bisa lihat makhluk abadi ini nanti akan melihat perpisahan dengan orang-orang dekatnya, dengan teman-temannya. Ya banyak orang berpendapat anime ini mirip musisi atau Violet Evergarden, dimana banyak momen sedihnya, banyak dramanya gitu. Ya tapi entah kenapa ya, di musim, bukan musim ya, part 2 aku pikir, akhir-akhir dari anime ini, pertengahan, aku rasa anime ini lebih condong ke Benten Omniverse. Bagi yang tahu, bagi yang pernah lihat Benten dulu ya, yang Omniverse tidaknya ya. Jadi di Benten Omniverse itu kalau setiap Benten yang ngalahin alien baru gitu, kayak Bentennya jadi bisa berubah jadi alien tersebut ya. Jadi yang aku anggap mirip itu dimana fusi, ya ini nama makhluk abadinya itu fusi ya di ceritanya. Ya tiap kali fusi punya teman yang meninggal gitu, jadi dia bisa berubah menjadi temannya yang meninggal itu nanti. Ya mirip-mirip seperti Benten, waktu ngalahin alien bisa berubah jadi alien tersebut. Terus nanti juga ngelawan musuhnya keren sih ini, musuhnya monster besar gitu. Terus fusi nanti bisa berubah-berubah gitu sesuai keinginannya, sesuai kondisinya juga gitu, untuk mengalahkan kayak monster besar itu nanti. Jadi keren banget nanti aksinya juga. Padahal awal-awalnya sedih ya, tapi kayak akhir-akhirnya jadi banyak aksinya gitu. Ya, tapi momen sedihnya juga enggak terlalu sedikit kok nanti di akhir. Jadi meskipun ada lebih banyak aksinya, tapi momen sedihnya juga enggak berkurang kok. Jadi ya saya cukup rekomendasikan anime ini bagi yang suka anime yang sedih-sedih gitu mungkin. Tapi juga ya, yang suka anime aksi juga bisa lihat ini. Aku pikir momen-momen aksinya cukup banyak juga. Ya saya cukup menikmati musim pertamanya, jadi saya masukkan di sini dan tidak sabar sekali untuk lihat musim keduanya nanti pada tanggal 23 Oktober. Harusnya ada di Animan Asia juga nanti ya, saya akan lihat di situ gratis. Ya oke, itu aja aku kira. Oke, berikutnya ada The Angel Next Door Spoils Me Rotten, atau terjemahan kasarnya malaikat di sebelah pintu memanjakanku yang busuk. Rilis trailer dan poster baru dan akan mulai tayang pada Januari 2023 tahun depan oleh studio Project Number 9. Untuk sinopsisnya, sebuah perjumpaan surgawi. Mahiro adalah seorang gadis cantik yang sering dipanggil oleh teman-teman sekelasnya dengan panggilan malaikat. Tidak hanya pandai dalam setiap mata pelajaran, namun ia juga cantik perawakannya. Lalu kita punya Amane, seorang laki-laki pas-pasan dengan sifat pemalas yang tidak pernah memperhatikan Mahiro. Meskipun mereka berdua bersekolah di sekolah yang sama. Namun semuanya berubah ketika Amane tidak sengaja melihat Mahiro duduk sendirian di taman saat hujan. Maka dimulailah hubungan aneh antara pasangan yang sangat tidak mungkin ini. Genre komedi dan romance, romcom ya berarti. Ya jadi minggu lalu aku sudah sempat bilang kalau aku suka banget anime romcom yang berfokus pada satu atau dua pasangan aja. Jadi romcom yang bukan harem gitu intinya. Dan ini termasuk di kategori itu. Jadi jelas saya pasti akan nonton anime ini saat nanti sudah tayang tahun depan Januari ya. Lalu karakternya aku lihat juga di trailer imut-imut banget, baik laki atau perempuannya. Lalu anime ini juga dibuat oleh studio Project Number 9, yaitu studio yang menurutku cukup berpengalaman dalam membuat anime bertema romance dan drama ya. Mereka pernah membuat anime seperti Higehiro, lalu juga Bottom Tier karakter Tomosaki Kun, salah satu anime favoritku di tahun 2021 ya. Jadi aku tidak akan terlalu khawatir dengan kualitas dari anime ini nanti.
Ya oke, berikutnya ada Lucifer and the Biscuit Hammer atau Samidari Sang Bintang Kejora bagi yang lihat di Muse Indonesia. Rilis trailer baru untuk core keduanya. Ya aku tidak akan sembunyi-sembunyikan ya kalau anime ini animasinya cukup ekonomis ya, dalam arti tidak terlalu bagus. Ya banyak orang juga berpendapat hal yang sama aku pikir ya. Jadi mungkin bingung ya kenapa saya taruh ini di sini. Ya meskipun animasinya tidak terlalu bagus ya, tapi premisnya cukup menarik ya untukku ya, meskipun jadinya banyak momen-momen penting yang jadi tidak terlalu bagus ya karena animasinya yang terlalu ekonomis ya, tapi ada satu hal yang membuatku tetap nonton anime ini ya, jadi seburuk apapun animasinya mereka tidak akan bisa membuat Sami tidak terlihat imut. Sami dari Sang Bintang Kejora ya gadis terbaik aku pikir ya. Aku tonton 12 episode dari anime ini hanya untuk lihat beberapa menit dari Samidare, dan saya akan lakukan hal yang sama lagi untuk 12 episode berikutnya. Oke, berikutnya ada Sai mendapatkan adaptasi anime oleh studio 8-bit, merupakan adaptasi dari manga. Untuk jadwal penayangannya sendiri masih belum diketahui. Lalu untuk sinopsisnya, bumi berada di ambang Perang Dunia Ketiga ketika individu berkekuatan super muncul dari setiap negara di seluruh dunia menuju era baru dengan perdamaian yang relatif. Di antara pahlawan tersebut, dari negara Jepang diwakilkan oleh gadis pemalu bernama Sai, yang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu mengkhawatirkan kekurangannya sendiri daripada mengkhawatirkan tindakan kejahatan. Tetapi ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa terlepas dari sifatnya, ia masih memiliki hati seorang pahlawan. Genre action, drama, shounen, superpower. Ya, jadi ceritanya tiap negara itu punya seorang pahlawan super ya. Dan lalu di Jepang ini ada pahlawan supernya itu diwakili oleh seorang gadis pemalu. Ya awalnya aku kira ini jadi anime action komedi, tapi setelah aku lihat genrenya tadi action, drama, shounen, superpower, jadi tidak ada komedinya ternyata. Jadi anime kelihatannya akan jauh lebih serius dari perkiraanku awalnya tadi setelah baca sinopsisnya. Awalnya aku kira jadi anime action komedi nih, nanti gadisnya itu melawan penjahat selagi malu-malu banget gitu ya. Kita juga sudah sering lihat trup-trup gadis pemalu ya kan, di yang 5 kembar itu aku gak tahu namanya, lupa, dan Miko itu, Sumi juga di Rena Girlfriend ya. Mungkin kalau di anime aksi ada Hinata ya, masih ingat Hinata dari Naruto itu pemalu banget orangnya, tapi terus di beberapa episode dia juga dikasih apa, sorotan lampu gitu kalau dia ternyata nggak cuma kayak gadis pemalu aja tapi juga punya bakat jadi ninja gitu ya. Kelihatannya mirip-mirip Hinata gitu nanti ini kayak ceritanya ya, lihat aja tapi nanti terdengar cukup menarik menurutku ceritanya. Dan juga oleh studio 8-bit, anime-anime aksi yang dibuat oleh 8-bit ada Slime yang isekai itu Tensura, That Time I Got Reincarnated as Slime season pertama dan kedua. Aku belum lihat musim keduanya ya, tapi musim pertamanya cukup bagus menurutku animasinya ya. Aku pikir bisa dinantikan nih, masih belum ada tapi tanggal tayangannya ya, tunggu-tunggu aja ya mungkin. Oke, berikutnya ada anime baru berjudul Giant Beast of Ours yang merupakan anime original yang akan tayang pada Januari 2023 oleh studio Asahi Production. Lalu untuk sinopsisnya sendiri, ceritanya bertempat di zaman pedang, pahlawan, dan mitos. Hewan-hewan raksasa menciptakan sebuah tanah sebagai tempat tinggal mereka, namun manusia mencuri tanah tersebut. Para hewan yang marah tersebut kemudian mulai memakan manusia. Hewan ganas yang dipanggil dengan sebutan Kyoju mulai menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan banyak kerusakan. Namun manusia melawan kembali dengan memburu para Kyoju tersebut. Ini berkisah tentang Jiro, seorang pria yang lolos dari maut dan pekerjaannya sekarang ialah memburu Kyoju, sebutan untuk hewan-hewan ganas yang tadi. Ia bertemu dengan Kumi ke-21 yang sedang dikejar oleh seseorang. Jiro dan teman-temannya kemudian mulai membongkar rahasia dari dunia ini. Ya, jadi bercerita tentang sebuah grup mungkin. Ya ceritanya mungkin entah mengapa aku nggak merasa terlalu menarik, tapi aku lihat trailernya tadi. Trailernya bagus banget animasinya. Jadi aku cukup tertarik murni cuman gara-gara animasi dari trailernya. Dan lalu ini juga anime original, jadi mungkin ceritanya bisa jadi sangat bagus sekali atau sangat jelek sekali ya, nggak ada yang tahu karena anime original ya. Oke, sekian untuk minggu ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lain waktu. Oh tunggu, sebelum itu oke, mungkin aku harus kabar ini ya, aku nggak tahu apa para pendengar atau penonton sekalian tahu ya, tapi aku punya kanal YouTube ya, namanya Pintu Wibu. Ya sama sebenarnya kontennya cuma kayak gini, tapi ada sedikit visualnya dibanding kalau dengerin aja kan nggak kelihatan apa-apa ya. Ya sebenarnya visualnya juga nggak terlalu banyak ya, jadi mungkin nggak jauh beda.
Ya terus bagi yang mungkin dengerin di YouTube, ya aku juga punya podcast ya di Noise atau di Spotify juga ada. Ya pikir itu aja. Ya terima kasih lagi ya bagi yang sudah lihat sampai akhir, dan sampai ketemu lain waktu.